Saya bilang, apa judulnya? Atur aja lah. Akhirnya terputuskan judulnya Memperindah Kematian ya. Oh, serem. Tapi kita masukkan kata-kata indah di dalamnya, jadi nggak serem lagi. Kalau sudah kematian itu indah, maka orang rindu. Hari ini banyak orang memikirkan bagaimana cara hidup enak, tapi nggak banyak yang memikirkan bagaimana cara mati enak. Oh, kalau majelis hidup enak itu banyak tuh, ada pelatihannya bayar mahal-mahal lagi kan. Bagaimana punya rumah mewah, mobil mewah, kamu pasti bisa, kamu akan kaya. Dipikir kalau kaya bahagia. Padahal nggak ada seorang nabi pun yang datang ke dunia yang menyampaikan berita seperti itu. Nggak ada. Banyak tuh orang-orang, maaf ya, orang di luar negeri sana, dia nggak kenal Allah, dia nggak pernah sujud kepada Allah, nggak kenal Rasulullah, dia bukan orang Islam. Kaya raya, ujungnya apa? Bunuh diri. Nggak bahagia ternyata mereka. Semakin mewah itu negara, kita ceklah, kita mendengar berita, itu semakin tinggi income per kapita sebuah negara, semakin tinggi angka bunuh dirinya, Pak. Nah, jadi bukan hidup enak yang kita pikirkan hari ini, bagaimana cara mati enak. Ya. Dan suka atau tidak suka, kita semua akan menghadapi apa yang namanya kematian. Ya. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah SWT, ada satu cerita saya pernah dengar dari guru saya. Jadi cerita ini tamsilan, perumpamaan. Biasanya kalau agama ini disampaikan dengan tamsilan mudah difahami. Jadi ada sebuah kerajaan, yang mana kerajaan ini punya sebuah peraturan unik. Ya. Apa peraturan di kerajaan itu? Siapa saja yang menjadi raja di sana, ada masa waktu telah ditentukan. Taruhlah 10 tahun atau 5 tahun. Dan kesepakatannya siapapun yang jadi raja di kerajaan itu, setelah dia berkuasa, dia akan dibuang ke sebuah pulau. Dan tempat pulau ini tak seorang pun yang kalau dibuang ke sana yang ada kabar beritanya ataupun apalagi kembali kepada kerajaan, nggak ada. Dan dikenal tuh pulau itu banyak binatang-binatang berbisa, ada ular, kalajengking, binatang-binatang buas yang mengerikan. Pokoknya itu pulau sangat mengerikan dan menakutkan. Jadi hadirin, ada beberapa orang kisah raja-raja ini, ketika dia jadi raja, tak semua yang bisa memperlakukan otaknya dengan benar. Kan orang dikasih otak itu banyak yang nggak berpikir. Hampir semua berpunya pola pikir begini pikirnya. Aku ini kan sekali jadi raja, ntar lagi dibuang ke pulau, kapan lagi bersenang-senang? Nah, kalau di pulau kita udah habis cerita, kan tak jelas gimana di sana. Ntar di sanalah. Maka raja pertama dilantik, dia bersenang-senang, dia puaskan nafsunya, dia makan sesuka hatinya, dia pakai baju mewah-mewah, kendaraan mewah-mewah. Oh, perempuan-perempuan cantik dikumpulin semua, dijadiin ratunya dia, dikawinin semua sama dia. Selama 5 tahun jadi raja, dia puaskan nafsunya. Sampai dia sadarnya kapan? Ketika utusan daripada maharaja datang membawa surat kontraknya. Nah, ingat nih, waktumu akan habis. Dia minta tolong bisa nggak diperpanjang 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, saya buat persiapan. Nggak bisa. Maka raja tadi pun dalam keadaan terpaksa dia diseret, dibuang ke pulau itu. Hening, nggak ada berita. Dan sebelum dibuang itu, dibawa arah-arah keliling kerajaan. Dilihat semua orang, ini raja akan dibuang ke pulau itu. Raja berikutnya pun dilantik, tidak mengambil pelajaran. Oh, lebih brutal lagi, Pak. Sampai silih berganti raja, sampai satu orang raja bijaksana. Ketika dia dilantik jadi raja, hari pertama pun dia jadi raja itu dia tak memikirkan bagaimana dia di kerajaan, tapi yang dia pikirkan bagaimana nasib dia di pulau itu. Sudah banyak raja-raja yang dikirim ke sana dan tak ada kabar berita. Maka pertama dia dilantik, dikumpulkan semua tentara, polisi, angkatan laut, angkatan udara, semua tentara dia. Dia bilang, aku perintahkan kepada kalian semua, pergi ke pulau itu, bunuh semua binatang buas. Bersihkan semua ular kalajengking yang ada di sana. Berapa lama kemudian, berapa bulan datang laporan, maaf Tuan Raja, apa? Semua sudah habis, kita basmi. Kemudian dikirimkan alat-alat berat, tebang itu pulau, hutan-hutan semua. Pohon-pohon besar yang mengerikan, yang menakutkan, kamu potong-potong semua. Selama 5 tahun jadi raja, tak sehari pun dia bersenang-senang di kerajaannya. Yang dia pikirkan bagaimana nasib dia nanti di pulau itu.
Dikirimkan semua intan, berlian, emas, permata, uangnya dia dikirim ke pulau itu semua. Semua benda-benda yang dia cintai dikirim ke pulau itu semua. Sampai 4 tahun dia sudah bekerja. 1 tahun itu datanglah utusan, ingat Tuhan, 1 tahun lagi pulang. Dia bilang, kau orang yang paling kutunggu-tunggu, kapan pulang? Kenapa? Dia rindu ingin ke pulau itu karena sudah nampak istana yang begitu indah, yang jauh lebih indah daripada istananya dia. Nah, jadi kalau kita hari ini takut mati, saya yakin kita nggak buat persiapan untuk akhirat. Orang kalau takut pulang kampung, pasti dia nggak pernah berkirim ke kampung halamannya. Nah, jadi cara memperindah kematian kita itu yang pertama apa? Kubur kita bersihkan. Di kubur ini salah satu daripada taman-taman surga. Selamat orang dikubur, selamat dia sampai ke surga. Cilaka dikubur dan salah satu jurang daripada jurang-jurang api neraka. Nah, dikubur tidak ditanya sholat, tidak ditanya zakat, puasa, haji. Yang dikubur ditanya apa? Iman. Man Rabbuka, siapa Tuhan? Ini kita harus luruskan dulu. Nggak boleh ada kesyirikan sedikit pun. Nggak ada yang berkuasa selain Allah. Kita harus yakin itu. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Tidak ada yang boleh berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jangan ada bisik-bisik nih, kalau si fulan jadi presiden baik nih negara nih. Ini syirik nih, bahaya. Yang memperbaiki bangsa ini siapa? Allah. Yang menolong bangsa ini nanti siapa? Allah. Bagaimana supaya bangsa ini ditolong Allah? Kita tolong agama Allah. Nah, ini salah satunya nih, buat majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim, dakwah. In tansurullaha yansurkum. Siapa yang membantu agamaku, kata Allah, aku bantu dia. Hari ini kita yakin dengan orang-orang pintar, yakin dengan orang-orang kaya, yakin dengan orang-orang hebat. Oh, kalau orang hebat ini berkuasa, orang pintar ini berkuasa. Ini keyakinan-keyakinan harus diluruskan. Ini banyak aktivis di sini, banyak pejuang-pejuang nih. Ya. Jadi orang mukmin itu hadirin sekalian, yakin dia sempurna, hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Titik, tidak ada komanya. Assalamualaikum. Oke, jauh-jauh nih sahabat saya dari Bali. Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ada komanya. Allah berkuasa, selain Allah dikuasai. Titik. Allah berkuasa, selain Allah tidak punya kekuasaan. Siapa selain Allah itu? Presiden tidak punya kekuasaan. Gubernur nggak punya kekuasaan. Wali kota, bupati nggak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Ya, siapa yang berkuasa? Kurang keras suara bapak-bapak, nggak ada keluar. Siapa yang berkuasa? La ilaha illallah.